Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili SHIMH, merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Salafiyah Sumberdo Pamekasan di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pendapat ulama mengenai asuransi. Konsep umum perbedaan pendapat berkaitan dengan asuransi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Alasannya yang pertama bahwa asuransi itu merupakan permasalahan baru yang awalnya belum dikenal oleh masyarakat muslim. Yang kedua, tidak ada nas yang secara rinci melarang terhadap praktik asuransi. Yang ada nas-nas yang sifatnya umum yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan muamalah. Yang ketiga, asuransi itu belum pernah dikenal pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in, sehingga masyarakat itu belum mengenal yang namanya praktek asuransi yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang keempat, para ahli hukum Islam itu tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang asuransi, sehingga melahirkan perbedaan pendapat untuk menghukumi asuransi. Ada yang mengharamkan terhadap asuransi dalam segala macam dan bentuknya. Ada juga yang membolehkan terhadap asuransi dalam segala macam dan bentuknya. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan terhadap asuransi yang sifatnya sosial. Ada juga sebagian yang mengharamkan terhadap asuransi yang sifatnya komersial atau lebih kepada penghasilan atau keuangan. Ada juga ulama yang menganggap bahwa asuransi itu adalah sesuatu yang syubhat atau yang tidak jelas. Berkaitan dengan rujukan yang dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum di dalam asuransi adalah yang pertama, ada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 dan juga Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ada juga dalam hadis Nabi, ada juga berbentuk kaidah fikih yang ini yang dijadikan sebagai dasar utama berkaitan dengan akad muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla daliluhu ala tahrimihi. Yang keempat, ada fatwa MUI tentang asuransi. Ini fatwa MUI nomor 52 tahun 2006. Dan juga ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Alasan-alasan ulama terhadap pengharaman asuransi ini didukung oleh Sayyid Sabiq dan juga Amtullah Al-Qalqili, ini merupakan mufti Yordania. Ada juga ini didukung oleh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi dan juga Muhammad Bakhit Al-Mut'i. Alasan-alasannya adalah pengharaman terhadap asuransi itu karena asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi, yang memang berkaitan dengan judi itu memang haram hukumnya. Yang kedua, asuransi itu dianggap sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ada unsur gharar di dalamnya. Yang ketiga, ada unsur riba di dalam asuransi itu sehingga dilarang. Yang keempat, mengandung unsur eksploitasi. Ya, di mana pemegang polis itu kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, maka akan hilang premi yang sudah terbayarkan itu. Ada juga yang kelima itu premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba. Nah, ini biasanya ada dalam asuransi konvensional. Ada juga asuransi termasuk akad sorfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai. Terus yang ketujuh, hidup dan mati manusia itu dijadikan sebagai objek bisnis, sehingga pendapat ulama itu mengharamkan. Ada juga pendapat yang membolehkan asuransi itu, terutama berkaitan dengan asuransi yang sifatnya sosial. Alasannya ya memang tidak ada nas dalam Al-Quran.
ya, sehingga membolehkan. Terus yang kedua, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, makanya di dalamnya itu ada antaradim minkum. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keempat itu, di dalam asuransi itu mengandung unsur kepentingan umum atau yang disebut dengan maslahah ammah. Yang kelima, di dalam asuransi itu termasuk akad mudharabah, ya, ada kerjasama bagi hasil antar pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Yang keenam, asuransi itu termasuk koperasi atau syirikah ta'awun atau kerjasama dengan cara tolong menolong. Dan yang ketujuh, ya, dikiaskan dengan sistem pensiunan. Ini menurut Mas Zuhdi bahwa semua asuransi itu diperbolehkan dengan alasan asuransi itu alasannya dibolehkan itu ya yang penting asuransi itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua, asuransi itu sudah sesuai dengan tujuan pokok dari hukum Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, asuransi itu sesuai dengan kaidah hukum Islam. Ya. Yang keempat itu asuransi tidak sama dengan judi. Ya. Yang kelima, alasannya adalah asuransi itu sudah diperhitungkan secara matematik untung dan ruginya. Dan yang keenam, dibolehkannya asuransi karena sudah sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam. Pendapat yang memandang syubhat, alasannya pertama, kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Yang kedua, kita baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila kita dalam keadaan darurat. Yang ketiga, sebagai umat muslim harus bijaksana menghadapi masalah khilafiyah seperti masalah asuransi. Dan yang keempat, kita harus memilih salah satu dari pendapat ulama yang dipandang paling kuat dalilnya. Ini berkaitan dengan instruksi pembelajaran. Silahkan pilih pendapat yang Anda setujui dan berkumpul dengan teman yang sependapat. Kemudian presentasikan pendapat Anda dengan argumentasi yang kuat sehingga Anda mantap dan yakin dengan pilihan Anda. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.